Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di Paris. Dan ya, kita bakal hari ini lanjut ngebahas tokoh yang bernama René Descartes lagi. Nah, René Descartes itu seperti yang kita tahu, dia ini seorang filsuf Prancis, matematikawan, dan bla bla bla. Lu bisa cari profilnya di Google. Dan kali ini gue bakal bahas teorinya tentang dualisme jiwa dan tubuh, ya, tentang pertalian antara jiwa dan tubuh. Jadi ceritanya Descartes itu punya ide brilian tentang dualisme substansial, yang artinya dia percaya kalau jiwa dan tubuh itu dua entitas terpisah. Jadi lu punya tubuh yang bisa disentuh dan dilihat, tapi jiwa itu kayak semacam roh yang gak bisa dilihat secara fisik gitu. Descartes ini punya argumen yang keren buat ngejelasin hubungan antara jiwa dan tubuh. Dia bilang kalau jiwa itu ditempatin di kelenjar pineal yang ada di otak kita. Jadi ini kayak pusat kontrol buat jiwa kita. Nah, dia ngomong kalau jiwa ini nggak terikat sama tubuh, tapi mereka komunikasi lewat kelenjar pineal ini. Jadi lu bisa bayangin misalnya lu lagi seneng, berarti jiwa lu lagi ngomong sama tubuh lu lewat kelenjar pineal. Ya, itu lumayan absurd, tapi ya kita lanjut. Tapi ini ada yang lebih gila lagi. Descartes ngelihat hubungan antara jiwa dan tubuh ini kayak hubungan antara sopir sama mobil. Sopir atau jiwa itu bisa keluar dari mobil atau tubuh kapan aja, tapi mobil tetap bisa jalan sendiri. Nah, jadi tubuh kita bisa gerak sendiri gitu maksudnya. Nah, ini bisa dijadiin contoh yang jarang disadari orang. Bayangin lu lagi tidur, tapi jiwa lu lagi keliling dunia, lihat pemandangan indah, sementara tubuh lu cuma numpang tidur di kasur. Ya, seperti itu. Pikiran Descartes ini juga ada hubungannya sama ketenaran, yaitu kata-katanya yang merupakan cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Nah, jadi dia meyakini kalau pikiran itu lebih penting daripada tubuh. Karena kalau lu bisa mikir, berarti lu ada. Bayangin, kalau lu lagi mikirin rencana liburan seru, itu buktiin kalau lu beneran ada, meskipun tubuh lu lagi di kantor. Tapi ada juga kritik buat teori Descartes ini. Beberapa orang bilang kalau jiwa sama tubuh itu nggak bisa dipisahin seenaknya. Contohnya, lu lagi seneng banget lihat film komedi, tubuh lu ikut ketawa dong. Nah, ini yang nunjukin kalau ada interaksi langsung antara pikiran sama tubuh. Descartes mungkin nggak bisa ngebayangin lu bisa ketawa sampai cekikikan tanpa tubuh ikutan gitu. Jadi jiwanya ketawa, badannya diem aja. Nah, yang lebih aneh lagi, ada yang ngomong kalau makan itu hubungan langsung antara jiwa dan tubuh. Bayangin lu lagi pengen makan seblak, itu kan pikiran lu yang ngasih sinyalan ke tubuh tuh kalau ya lu pengen makan seblak gitu. Nah, pas lu udah beli seblaknya gitu, terus lu udah pengen makan, nah jiwa lu itu seneng. Nah, jadi kalau dipikir-pikir hubungan jiwa sama tubuh ini lebih kompleks dari yang dibayangin sama Descartes ya, bahkan sampai ke makanan. Nah, Descartes itu sosok yang punya pemikiran unik tentang hubungan jiwa dan tubuh. Dia percaya kalau jiwa itu bisa lepas dari tubuh dan ada di kelenjar pineal, tentu aja. Tapi tentu aja ada kritik dan pandangan lain yang bilang hubungan ini nggak semudah itu dipisahin. Contohnya aksi tubuh kita yang ketawa saat kita pengen makan sesuatu yang enak ya. Jadi Descartes ini tetap jadi bahan diskusi yang ya masih dipelajari sampai sekarang. Nah, seiring perkembangan waktu, teori Descartes ini terus diulas dan ditantang. Ada pemikiran modern yang menekankan bahwa jiwa dan tubuh itu sebetulnya saling terkait dan nggak bisa dipisahin. Atau bahkan ada juga orang yang bilang ya jiwa itu tidak ada. Nah, misalnya di dalam dunia psikologi kontemporer, banyak yang meyakini bahwa keadaan mental atau pikiran kita juga sangat dipengaruhi oleh keadaan tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita lagi nggak fit, pikiran kita juga bisa terpengaruh. Contoh yang bisa diambil dari kehidupan sehari-hari adalah ketika lu lagi stres atau sedih, kadang tubuh lu juga ikutin merasakan stres atau sedih. Jantung berdebar, perut mules, sakit kepala, ya, galau, dan lain-lain. Ya, galau itu bukan tubuh ya, itu pikiran. Nah, ini menunjukkan bahwa jiwa dan tubuh itu nggak bisa dipisahkan secara tuntas. Mereka saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Selain itu, ilmu kedokteran modern juga menunjukkan keterkaitan yang erat antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Misalnya, gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan bisa mengaruhi kesehatan fisik secara keseluruhan, termasuk sistem syaraf, hormonal, atau bahkan daya tahan tubuh. Jadi bisa dibilang kesehatan jiwa dan tubuh itu sebenarnya membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seiring berjalannya waktu, konsep ini mengantar kita pada bahwa pemahaman hubungan jiwa dan tubuh itu semakin kompleks dan terus berkembang, dan mulai muncul disiplin ilmu seperti psikoneuroimunologi dan psikokosmatik yang menunjukkan bahwa interaksi antara pikiran, sistem saraf, dan sistem kekebalan tubuh itu kompleks dan ya saling mengaruhi satu sama lain gitu. Nah, contoh lain yang bisa ngebuat kita mikir lebih jauh adalah ketika lu lagi berpikir keras atau lagi stres. Itu bisa memengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh lu. Hormon stres kayak
kortisol bisa naik dan ini bisa memengaruhi berbagai fungsi tubuh termasuk sistem pencernaan, memengaruhi tidur lo, bahkan respon imun. Jadi pikiran dan perasaan kita itu nggak berdampak pada otak aja, tapi bisa sampai ke seluruh tubuh. Dengan begitu bisa dibilang pandangan Descartes yang ngepisahin jiwa dan tubuh itu makin terlihat gak sesimpel yang dibayangin. Kita jadi lebih aware bahwa keduanya saling berinteraksi dan membentuk kesatuan yang kompleks. Ini juga membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kesehatan mental dan fisik, karena pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini bisa membantu pengembangan metode perawatan yang lebih holistik. Jadi intinya, walaupun Descartes punya kontribusi besar dalam pemikiran filsafat, pandangannya tentang jiwa dan tubuh semakin terbuka lebar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran modern. Hubungan antara jiwa dan tubuh itu nggak bisa dijelasin dengan pemisahan yang sederhana atau sesimpel itu, tapi memerlukan pemahaman yang lebih kompleks dan ya lebih luas gitu. Jadi teori Descartes tetap jadi bagian dari sejarah yang perlu kita ketahui, ya walaupun ya sekarang udah mulai terbantahkan gitu. Tapi kita juga perlu melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas dan kontekstual. Dan gua rasa itu aja tentang teori jiwa dan tubuh dari Descartes. Gua Paris undur diri, tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar.